Shalom, kembali lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Orang buta menuntun orang buta. Kita lihat satu ayat di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita bayangkan jika ada dua orang buta hendak menyeberang jalan. Sementara jalan itu penuh dengan kendaraan berlalu lalang. Apa kira-kira yang terjadi? Ada kemungkinan orang buta itu ketika menyeberang jalan bisa tidak selamat sampai ke seberang. Atau kemungkinan terburuknya mereka bisa tertabrak kendaraan. Karena apa? Karena mereka buta, tidak melihat jalan. Pernyataan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 yang baru kita baca, ini adalah pernyataan yang keras yang disampaikan Yesus untuk menyindir orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi perkataan Yesus ini sebenarnya sekali lagi ditujukan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang secara lahiriah memang mereka mempunyai mata dan mereka dapat melihat. Tetapi sesungguhnya secara rohani mereka mengalami kebutaan. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran. Kalau kita mundur di dalam ayat ini, dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 dan 9, saya akan bacakan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi dengan kata lain, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka tahu kebenaran, tetapi mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Itu sebabnya Yesus mengatakan, walaupun mereka mempunyai mata dan bisa melihat secara jasmani, tetapi secara rohani mereka adalah buta di hadapan Tuhan. Mereka tahu tentang kebenaran secara detail karena mereka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan kita tahu mereka ini memiliki ilmu teologi yang sangat tinggi.
Dan Yesus juga mengakui itu, sehingga Yesus mengatakan bahwa mereka adalah ahli Taurat. Menunjukkan memang mereka ahli, ilmu teologianya cukup tinggi. Dan bukan hanya itu, mereka ini sangat pintar dan cakap mengajar orang lain. Cukup pintar. Namun yang menjadi masalah ialah mereka sendiri tidak hidup di dalam kebenaran. Mereka mengajarkan, tetapi mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Pertanyaannya ialah, apa arti semuanya itu? Tentu tidak ada. Makanya Yesus mengumpamakan mereka seperti orang buta. Saya mau katakan pada kesempatan ini, jika kita tidak hidup di dalam kebenaran, bagaimana mungkin kita mau mengajak orang untuk hidup di dalam kebenaran? Justru yang ada ialah kita menjadi batu sandungan. Karena apa? Karena kita tidak melakukan kebenaran itu. Itu sebabnya Yesus memerintahkan di dalam Matius pasal yang ke-23 ayat yang ketiga, kita baca Matius 23 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Inilah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini jangan kita menjadi orang Kristen ahli Taurat atau orang Kristen seperti orang-orang Farisi. Tahu tetapi tidak mau melakukan. Tahu tetapi mereka tidak mau menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dan pada kesempatan ini saya mau mengatakan juga kepada kita semua bahwa firman Tuhan atau Alkitab menyatakan bahwa setiap orang yang belum mengenal Tuhan atau belum percaya kepada Kristus, mereka dikatakan seperti orang buta atau buta rohaninya. Tetapi ketika kita sudah percaya kepada Yesus, maka mata rohani kita dibukakan, kita menjadi melek dan bukan buta lagi. Ketika kita sudah melek, maka kita melakukan semua yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak akan pernah menjadi kesaksian yang hidup jika hidup kita tidak berkenan dan tidak melakukan firman Tuhan. Yang walaupun dari mulut kita mengeluarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yang benar ialah mulut kita mengeluarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan hidup kita juga di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka ini akan menjadi kesaksian. Sebagai orang percaya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita juga menerima firman-Nya, maka kita diwajibkan dalam hidup ini, menjalani hidup ini, memancarkan terang bagi orang lain. Sehingga apa? Sehingga orang lain dapat melihat kebenaran dalam diri kita melalui tingkah laku, perkataan, dan perbuatan kita.
Kita tidak perlu banyak bicara, tetapi tingkah laku, perbuatan, perkataan kita di dalam kebenaran, maka orang lain akan melihat. Dan lewat semuanya itu tentu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Pada kesempatan ini, mari kita menjadi orang Kristen yang tahu dan melakukan. Jangan menjadi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka ini adalah orang-orang buta yang mencoba menuntun orang. Dan pada akhirnya kedua-duanya akan masuk ke dalam lubang yang sama. Biarlah perenungan ini mengingatkan kepada kita supaya kita bukan hanya percaya, bukan hanya tahu, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.